pusaka bagi sang ratu atau sang presiden, bahwa kekayaan alam ini dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara kebetulan atau secara sengaja, kita ingat kepada definisi Ratu Adil oleh Bung Karno, bahwa rakyat ingin sejahtera. Di manakah di dalam surat Yasin yang diawali dengan huruf sin dan diakhiri dengan huruf mim? Maka kita akan menemukannya di ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan kami dalam perjalanan menggali filosofi Pancasila, bila kita mengaitkan Pancasila dengan rukun Islam dan Bando Limo. Kesimpulan di pertemuan sebelumnya tentang bertemunya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 sebagai ayat-ayat yang pertama kali turun, dengan Al-Fatihah atau Basmalah sebagai ayat-ayat pertama dalam mushaf Al-Quran, serta Nabi Adam sebagai manusia yang pertama kali diciptakan. Di sana ada kesimpulan bahwa semuanya berkaitan dengan asma-asma Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit mengkaji, yaitu huruf alif sebagai huruf pertama kali yang turun, serta huruf ba, yaitu dalam basmalah sebagai huruf pertama dalam mushaf Al-Quran. Dalam pertemuan yang lalu, angka 19 adalah angka yang istimewa yang bisa sedikit menambahkan pemahaman kita terhadap surat Al-Alaq. Apakah bisa angka 19 ini kita pakai untuk menganalisa atau mempelajari atau menambah wawasan kita terhadap basmalah? Basmalah dia juga mempunyai 19 huruf. Banyak telah dibahas atau dikaji keistimewaan angka 19 terhadap Al-Quran. Kenapa kita perlu mengkaji basmalah? Ternyata basmalah ini juga terkait dengan sila pertama. Basmalah dipakai oleh Nabi Sulaiman dalam suratnya kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Nabi Sulaiman? Kita ingat lagi di dalam Pusaka Puntadewa Jamus Kalimosodo, salah satu tafsir yang kami ajukan, limo sodo, kalimo, ya kelima-lima sodo. Sodo itu adalah huruf alif, 5 huruf alif nanti mengarah kepada khotam Nabi Sulaiman yang berbentuk bintang. Sehingga posisi basmalah nanti ada di sila pertama. Demikian pula ketika kita bahas di materi sebelumnya tentang pohon Al-Fatihah, basmalah sebagai akar dari pohon surat Al-Fatihah dan sila pertama sebagai akar dari pohon Pancasila. Ada beberapa pendapat kenapa kok huruf pertama yang turun adalah alif. Dia diibaratkan adalah proses perjalanan hidup manusia yang mempunyai urutan yang tetap seperti huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, sa, jim hingga huruf akhir yaitu ya. Maka dalam kehidupan manusia ya seperti itu, dari mulai sebelum bisa disebut apa-apa, bertemunya sperma dan telur, terus menjadi zigot, menjadi
morula, blastula, hingga akhirnya janin, hingga akhirnya lahir menjadi bayi, bayi menjadi batita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, sehingga punya keturunan, dan akhirnya menua, dan akhirnya kembali ke rahmatullah, meninggal dunia. Sehingga urutannya pakem, alif, ba, ta, sa, jim, hingga ya. Maka dalam kehidupan manusia seperti itu. Dari tidak berbentuk apa-apa menjadi manusia, kembali tidak berbentuk sebagai apa-apa lagi. Sedangkan kenapa kok huruf ba menjadi huruf pertama dalam mushaf Al-Quran? Itu diibaratkan bahwa dalam mempelajari Al-Quran atau mempelajari ilmu tidak harus sesuai dengan urutan tersebut. Mungkin ketika kita bertemu dengan sebuah persoalan, maka disitulah akan ada jawaban, dan itulah ilmu yang kita raih atau kita peroleh. Jadi tidak ada pakem yang pasti dalam mempelajari ilmu, sehingga nanti kehidupan akan luas. Nah, bagaimana kita mempelajari basmalah dengan konsep 19 dan alif serta ba sebagai huruf yang pertama kali turun dan huruf yang pertama kali dalam mushaf Al-Quran. 19 terdiri dari huruf 1 dan 9. Sedangkan dalam beberapa informasi, mungkin hadis, bahwa Allah itu suka yang ganjil. Maka kita asumsikan nanti akan ada yang ganjil-ganjil. Yaitu yang ganjil apa? Tentu ada 3, ada 5, ada 7. Terus bagaimana kita mengaitkan angka 19 dengan 357? Tentu kita akan mencari angka yang habis dibagi 19. 35 tidak habis dibagi 19. Demikian pula 37 tidak habis dibagi 19, 75 atau 73 tidak habis dibagi 19. Yang habis dibagi 19 adalah 57. Berarti 57 dan 3 ini adalah kode dari surat Al-Hadid ayat 3. Mungkin ini bisa membantu untuk menyingkap apa informasi dari basmalah. Wal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Apa kaitannya dengan huruf alif dan huruf ba dalam basmalah? Ternyata kalau kita lihat di sini ada pasangan-pasangan awal dan akhir, zahir dan batin, yang terlihat dan tidak terlihat. Misalkan basmalah huruf ba ini awalnya, maka kita akan bisa melihat bahwa huruf ba ini punya pasangan. Dengan melihat surat Al-Insan ayat 3, kita bisa melihat ada pasangan, yaitu awal dan akhir, zahir dan batin. Misalkan di sini bismi, ba, sin dan mim ini masing-masing punya pasangan, zahir dan batin. Misalkan huruf ba ini adalah huruf pertama di mushaf Al-Quran, dan alif huruf pertama Al-Quran turun. Sedangkan awal dan akhir, ba adalah huruf pertama di mushaf Al-Quran, dan sin adalah huruf terakhir di surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Huruf kedua dalam basmalah adalah huruf sin dengan konsep awal dan akhir, zahir dan batin. Maka sin sebagai huruf terakhir di mushaf Al-Quran mempunyai pasangan huruf ya sebagai huruf terakhir, huruf hijaiyah. Keduanya bila disatukan akan membentuk suatu nama surat yang sangat terkenal, yaitu surat Yasin, di mana Yasin dan Toha adalah nama lain dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya,
ketika kita ingat tentang konsep Sirotol Mustaqim di sila kelima dan basmalah di sila pertama, ternyata di sini kita juga menemukan lagi konsep Sirotol Mustaqim, yaitu di surat Yasin ayat keempat, apabila kita kaji dengan konsep awal wal akhir, zohir dan batin. Selanjutnya kita bahas huruf mim dalam basmalah. Ba, sin, mim. Sin dan mim. Setelah kita menemukan Yasin di huruf sin, kita akan melanjutkan sin dan mim. Di manakah di dalam surat Yasin yang diawali dengan huruf sin dan diakhiri dengan huruf mim? Maka kita akan menemukannya di ayat ke-58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, ini adalah ucapan yang kita semua dambakan ketika nanti kita di akhirat, ketika kita kembali ke haribaan ilahi robbi. Nah, kalau kita melihat di awal tadi, di surat Yasin yang pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, ternyata inilah siratal mustaqim itu, hasilnya siratal mustaqim itu adalah kalimah salam qaulam mir rabbir rahim. Di ayat selanjutnya, wamtazul yauma ayyul mujrimun alam ahad laikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hada siratum mustaqim. Bertemu lagi dengan siratal mustaqim. Nah, kan jadi menarik ya. Dari surat Al-Alaq kemarin pembahasan, akhirnya ketemu surat Al-An'am tentang jalan yang lurus. Di dalam pembahasan ba, sin, mim, huruf sin, yaitu Yasin, juga ada siratal mustaqim di ayat pertama, dan sin mim adalah ayat ke-58. Di ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-61, terdapat lagi hadza siratum mustaqim. Nah, inilah sebenarnya ini adalah tentang jalan yang lurus. Ketika kita dunungkan basmalah ini kepada sila pertama, disinilah terdapat jalan yang lurus yang nanti sebagai akar atau sebagai pembukaan akan bertemu dengan penutup, yaitu buah. Di dalam Pancasila telah kita bahas kemarin adalah sirotol mustaqim. Di awal dan di akhir sirotol mustaqim, di pembukaan dan penutup adalah sirotol mustaqim, klop. Jadi ini adalah jalan yang lurus. Namun jangan salah, kita membahas dalam konteks kenegaraan, karena Al-Quran ini adalah ilmunya berlapis-lapis, nurun ala nur, berlapis-lapis, sangat banyak, sangat luas sekali ilmu-ilmu Allah ini. Nah, untuk pembahasan kali ini khususnya dalam pembahasan Pancasila. Inilah jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Setelah kita bertemu dengan surat Al-Alaq, Al-Insan, dan surat Yasin, serta ayat ke-58 surat Yasin, yaitu Salamun qaulam mir rabbir rahim, maka kita selanjutnya akan membahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tentu saja di sini kita akan teringat dalam sebuah surat, yaitu surat Ar-Rahman. Beberapa bagian dari surat Ar-Rahman telah kita bahas dalam sesi yang sebelumnya. Yang kami titik beratkan di sini, kita akan melihat di surat Ar-Rahman ayat ke-33. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Menembus 3 kali.
telah kita bahas juga ayat ini secara khusus. Di sini ada konsep 33 dan 3, yaitu ayat ke-33 dari surat Ar-Rahman dan kata menembus disebutkan 3 kali. Ini juga menarik. Kita ingat dalam konsep Pandawa Limo, Puntadewa mempunyai pusaka, salah satunya adalah Jamus Kalimosodo. Nah, di ayat ini ada kata sultan yang dalam bahasa Nusantara kita kaitkan dengan penguasa. Bisa raja, bisa sultan, bahkan mungkin juga presiden saat ini. Nah, ayat ke-33 dan pengulangan 3 kali menembus ini mengingatkan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal ke-33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketika kita kaitkan konsep Ratu Adil dalam sila-sila Pancasila, maka sila pertama adalah Ratu. Apakah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini semacam pusaka pada Puntadewa? Kalau Puntadewa punya Jamus Kalimosodo, apakah kekayaan alam dalam pasal ini dinarasikan sebagai pusaka bagi sang ratu atau sang presiden, bahwa kekayaan alam ini dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Apabila hal itu mendekati kebenaran, maka kita harus sangat hormat, sangat kagum kepada penyusun Pancasila, penyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan penyusun batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Apakah mereka, beliau-beliau semua itu secara kebetulan atau secara sengaja mendudukkan kekayaan alam ini di dalam tempat yang khusus, yaitu pasal 33 ayat 3. Kita akan ingat kepada bilangan istimewa 3, 6, dan 9, yaitu suatu angka yang sangat istimewa. 3, 6, 9. Demikianlah kiranya untuk pembahasan di sesi ini. Sebagai kesimpulan, setidaknya ada 2 persoalan yang kami angkat. Yang pertama berkaitan dengan basmalah sebagai akar dari Al-Fatihah. Nanti buahnya adalah Shirathal Mustaqim. Pembukaannya adalah basmalah, penutupnya adalah Shirathal Mustaqim. Ketika didalami dengan konsep angka 19, maka kita akan menemukan pula di basmalah atau ba sin mim tadi konsep tentang Shirathal Mustaqim, sehingga hal ini akan klop antara pembuka dan penutup. Pembuka atau akarnya mengandung Shirathal Mustaqim dan penutupnya mengandung pula Shirathal Mustaqim. Ihdinas Shirathal Mustaqim ila akhirih. Demikian pula ketika hal tersebut kita kaitkan dengan Pancasila, yang mana ternyata sila-sila Pancasila bisa kita kaitkan kalau dijadikan konsep pohon serupa dengan Al-Fatihah atau pembukaan, yaitu akarnya sila pertama, buahnya sila kelima. Sila kelima dari 4 konsep jalan adalah Shirathal Mustaqim, dan sila pertama nanti konsepnya adalah Adam atau Khalifah atau ilmu atau basmalah. Dan ternyata ketika dikaitkan dengan Al-Fatihah,
ada Shiratal Mustaqim pula. Sehingga 4 konsep jalan memang tetap 4 konsep, yaitu syari', sabil, syari', sabil, thoriq, dan sirot. Maka sila pertama pun juga mengandung konsep sirot atau Shiratal Mustaqim. Yang kedua, dengan konsep angka 19 ketika diterapkan kepada basmalah, maka kita akan menemukan Ar-Rahman. Telah kita bahas dalam video sebelumnya, yang kami garis bawahi di sini adalah Ar-Rahman ayat 33, terdapat pengulangan 3 kali tentang menembus. Nah, ini adalah konsep 33 dan 3. Kalau kita kaitkan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, dia adalah pasal 33 ayat 3. Puntadewa sebagai orang pertama Pandhawa 5 adalah ratunya Pandhawa. Adam, ketika kita kaitkan dengan para nabi di sila-sila Pancasila, Adam menempati sila pertama. Adam adalah khalifah, ratu, khalifah. Nanti dalam bernegara Indonesia tentulah dia adalah presiden. Seorang Puntadewa dibekali jamus kalimasodo atau pusaka, dan apakah bisa dikatakan bahwa pasal 33 ayat 3 ini adalah pusaka bagi sang presiden untuk membawa rakyatnya sejahtera? Kita ingat kepada definisi Ratu Adil oleh Bung Karno, bahwa rakyat ingin sejahtera. Ratu di sila pertama dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ratu adil, ratu yang bisa mengelola bumi, air, dan kekayaan di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran bagi rakyatnya. Itulah yang disebut Ratu Adil. Menurut kami sesuai dengan konsep Ratu Adilnya Bung Karno. Mungkin demikian saja untuk kali ini, dan kebetulan hari ini adalah malam 27 Ramadan. Kita ngalap berkah, ngalap barokah. Demikian paparan kami. Diskusi ini sangat terbuka, sangat bisa dibantah, dan kami menerima segala masukan atau kritikan apabila konsep yang kami sampaikan salah adanya. Demikian kami cukupkan. Wallahu yarghana wa yahwaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.